Kenapa sih negara kita, tokoh-tokoh negara kita tidak mengutuk pembantaian itu, pembantaian secara sadis itu, secara barbar itu. Orang lagi tidur, anak-anak tidak berdosa, wanita dipotong. Itu berita, cuman tidak vulgar lah, Berita berita-berita A1, Pak. Itu yang sudah mainstream. A1. Iya. Ya. Tidak Mereka vulgar, tidak, tapi A1, Pak. iya, itu A1 Iya. itu. Tetapi mereka tidak secara langsung itu, seperti orang yang dibantai, anak yang dipotong. Tidak secara langsung mereka gambarkan. Beda dengan orang-orang ini yang terjadi di Hamas ini. Mereka langsung mencoba melihat, oh ini di rumah sakit dibom. Secara viral dia tunjukkan anak yang, kalau di Israel enggak, itu punya etika. Mereka tidak akan menunjukkan orang yang dipotong ditunjukkan perutnya dipotong. Tidak. Anak yang disembelih tidak ditunjukkan anak disembelih. Bagaimana seorang jenderal hanya mau menjelaskan inilah tempatnya. Mereka tunjukkan, tapi orangnya, objeknya dia tidak bisa. Kalaupun ada objek di situ, dia blurkan itu. Saya bangga diplomasi Israel itu, diplomasi media Barat itu tidak menunjukkan secara vulgar seperti itu. Nah, inilah kelemahan negara kita, suka mengeksploitasi hal-hal yang negatif itu sehingga menimbulkan semangat membenci orang. Tapi saya percaya bahwa apa yang terjadi diplomasi adalah suatu dasar kebencian yang tertanam di dalam hati seseorang. Mana yang hari kita mau bahas soalnya saudara ya? Ini ada Permesta, sebentar saya jadikan host dulu Permesta. Silakan Permesta kasih komentar dulu deh. Nanti saya mau tanya sama Permesta nih cerita yang anak anak Palestina yang dibunuh sama orang Amerika nih. Tapi Permesta kasih komentar dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi saudara ya. Jangan kemana-mana. Silakan Permesta. Shalom teman-teman. Memang shalom. Ya kalau kita mau menyimaki sekarang ini kita sulit mau menjelaskan ya kepada sudah tidak mampu lagi bagi kita teman-teman di sini maupun orang YouTuber untuk mengikuti percakapan kita karena sudah tidak mampu mau menjelaskan dengan apa sih kepada negara kesatuan Republik Indonesia ya, kepada tokoh-tokoh negarawan yang saya notabene ini adalah tokoh-tokoh munafik lah, saya bilang munafik. Kenapa saya definisikan munafik kepada beberapa politician Indonesia? Karena apa? Selama ini Indonesia punya kerjasama dengan Israel, baik di bidang ekonomi, bidang persenjataan, dan lain sebagainya. Kenapa? Jujur aja, kenapa Jokowi tidak ada perkataan putuslah hubungan ekonomi, putuskanlah hubungan pendidikan dengan Israel. Kan kita tahu bersama ada International University Papua yang bekerja sama dengan Universitas Ariel yang ada di Israel. Banyak juga mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Israel. Nggak ada Pak, cuman nggak nyampe 10 Pak. Mahasiswa Indonesia di Israel nggak nyampe 10 Pak. Iya, ada beberapa, tapi itu yang dari ini benar-benar berita yang dari kan ada kerjasama dengan International University Papua. Ya, kemudian kita bercerita tentang bicara ekspor ya. Indonesia juga mendapat impor peralatan mekanik mesin serta senjata dari Israel. Itu benar-benar ada. Kemudian Indonesia mengekspor juga minyak kelapa sawit ke Israel. Kenapa kok ngomong-ngomong begitu kalau Anda benar-benar negarawan sejati ingin memutuskan hubungan dengan, janganlah munafik saya bilang. Karena ini cuma bagian daripada provokasi pemerintah untuk menjaga diri mereka dari, saya boleh katakan tadi, dari organisasi lembaga-lembaga Islamnya itu yang ada di Indonesia. Ini Jokowi ini, saya bilang aja kemunafikannya sangat luar biasa, atau menteri luar negerinya atau beberapa tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Ya itu kemunafikan. Tapi oleh sebab itu kita di sini yang di Galarua ini sudah menjelaskan secara kronologis, secara rasional maupun di pemberitaan luar negeri mau menceritakan apa yang terjadi antara Israel dan Hamas, tapi susah Pak.
Kita mau ceritakan secara logika, oleh sebab itu secara rasional, tapi oleh sebab itu kita dengan apa lagi kita harus menjelaskan kepada negara dan bangsa negara Republik Indonesia? Kan sudah tidak mampu kita menjelaskan karena mereka tidak akan mau menerima apa yang kita katakan di tempat ini. Mereka mengeksploitasi, ada pengeboman rumah sakit, udah macam-macam secara. Sekarang lagi ya Presiden Amerika menyetujui untuk membuka perbatasan yang ada di Mesir. Nggak tahu lagi ini ceritanya berkembang apa gitu. Nah ini yang berita-berita ini yang secara logika kita dengar yang apa yang terjadi. Ya. Tadi juga saya sudah dengar dengan Pak Pausang. Kenapa sih negara kita, tokoh-tokoh negara kita tidak mengutuk pembantaian itu? Pembantaian secara sadis itu, secara barbar itu. Orang lagi tidur, anak-anak tidak berdosa, wanita dipotong. Itu berita, cuman tidak vulgar lah, Berita-berita A1, Pak. Itu yang sudah A1. mainstream. Iya. Ya. Tidak Mereka vulgar, tidak, tapi A1, Pak. iya, itu A1 Iya. itu. Tetapi mereka tidak secara langsung itu seperti orang yang dibantai, anak yang dipotong. Tidak secara langsung mereka gambarkan secara video. Beda dengan orang-orang ini yang terjadi di Hamas ini. Mereka langsung mencoba melihat, oh ini di rumah sakit dibom. Secara viral dia tunjukkan anak yang, kalau di Israel enggak, itu punya etika. Mereka tidak akan menunjukkan orang yang dipotong ditunjukkan perutnya dipotong. Tidak, anak yang disembelih tidak ditunjukkan anak disembelih. Bagaimana seorang jenderal hanya mau menjelaskan inilah tempatnya. Mereka tunjukkan, tapi orangnya, objeknya dia tidak bisa. Kalaupun ada objek di situ, dia blurkan itu. Saya bangga diplomasi Israel itu, diplomasi media Barat itu tidak menunjukkan secara vulgar seperti itu. Nah, inilah kelemahan negara kita, suka mengeksploitasi hal-hal yang negatif itu sehingga menimbulkan semangat membenci orang. Tapi saya percaya bahwa apa yang terjadi diplomasi adalah suatu dasar kebencian yang tertanam di dalam hati seseorang. Nah, inilah saya mau katakan kepada kelembagaan-lembaga institusi Islam di Indonesia, janganlah ada kebencian. Kalau sumber Anda punya kasih, memiliki diakonia, dikatakan kasih benar-benar, itu akan ada damai sejahtera yang ada di Indonesia. Bolehkah saya membalik, apa sih korelasinya pembantaian orang Israel dengan pembantaian yang terjadi di Papua? Sebenarnya di Papua juga terjadi genosida. Pembantaian. Kenapa Jokowi tidak mengutuk TNI yang membantai 5 orang Papua itu? Yang sampai sekarang ini tidak dibuktikan bahwa mereka adalah pemberontak. Tidak dideskripsikan, sedangkan OPM mengatakan mereka bukan dari anggota kami. Itu. Inilah media-media Indonesia yang selalu terkutuk, saya bilang. Atau pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia terkutuk. Mereka tidak sampai sekarang tidak mau mengatakan nama-nama orang yang mereka bantai di Papua. Sebenarnya kasus Palestina, kasus hampir sama dengan kasus Papua. Kasus Papua itu mereka akan menggenosidakan. Ini bicara bukan hoax ya. Bukan hoax, ini real. Mereka membantai orang Papua. Kemudian pembantaian itu tidak pernah dikutuk oleh pemerintah negara kesatuan Republik atau tidak mau merasa misfire atau membunuh orang. Mereka tidak akan mengaku itu. Nah, seperti yang terjadi tokoh-tokoh politik Indonesia sama aja. Sekarang saya mau tanya kenapa kemarin ada diskusi seorang Papua dengan seorang wartawan. Dia katakan jelas bahwa di Jayapura itu, ya kalau mau ketemu orang lebih banyak orang asing daripada orang Papua. Sedangkan orang Papua itu sudah tersinggir ke desa-desa. Kalau di kotanya sudah jarang ketemu orang Papua. Inilah yang dikatakan bahwa ada kecenderungan orang Papua itu akan digenosidakan. Seperti yang terjadi, mau dibayangkan terjadi kata antara Palestina dan Israel. Tapi benar-benar ya, ini Papua, saya bilang akan digenosidakan. Kenapa demikian? Mau katakan bahwa itu
Palestina dan Papua memiliki kesamaan bentuk, adalah kolonialisme pemukiman atau settler communism, kolonialisme yang bertujuan memindahkan atau menghapus masyarakat adat dengan mengambil tanah untuk digunakan oleh pemukiman kelompok-kelompok tertentu untuk selamanya. Kenyataan orang Papua sekarang ini, Pak, iya ya, termarginalisasi. Mereka saat ini minoritas di tanah sendiri. Itu adalah, saya bilang tadi, adalah settler kolonialisme yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu real yang terjadi di Papua. Kenapa negara diam tentang masalah Papua? Nah, ini persoalannya. Saya kembali coba menganalisa perbandingan antara Papua dengan masalah Palestina. Memang dua hal berbeda, tetapi ada satu hal yang sama. Mereka akan mengenosidakan orang Papua. Nah, ini yang jadi tugas pokok bagi negara. Nah, di sini juga sudah dijelaskan oleh Pastor bahwa sulit, Pak Pastor, kita mau menjelaskan secara runtut kepada negara ya kronologis yang terjadi. Mereka tidak akan mendengarkan itu. Tapi dengan cara diplomasi apa yang kita mau jelaskan, kita mau gambarkan kepada mereka. Tinggal perlawanan negatif yang kita sampaikan. Saya bilang rusak negara kita, saya dulu katakan negara kita tidak akan maju. Itu logikanya. Kalau orang bertanya negara kita tidak maju karena ada lembaga-lembaga, saya bilang Islam itu kalau sudah menjadi terlembaga, menjadi berbahaya bagi negara. Benar yang dikatakan oleh Pastor bahwa tunggulah tanggal 20 tahun 2004 pasti negara kita akan hancur. Tetapi hancurnya dari mana? Karena dari institusi-institusi Islamnya ini. Begitu juga politik-politik dan negara-negarawan kita. Mereka sudah tidak menerima akal sehat. Mereka cuma hanya berdasarkan naluri metafisika daripada mereka untuk menyangkal apa yang terjadi di Israel. Kemudian Pak, saya mau katakan di sini ya, saya bilang bahwa saya mau katakan institusi-institusi, saya nggak bilang Islam di sini, saya supaya tidak ada bilang bahwa karena ada juga orang Islam yang sangat baik, karena di Indonesia jujur aja, secara sosiologi kita boleh bagi tokoh-tokoh Islam di Indonesia, ada yang cendekiawan, ada yang liberal, memang ada Islam garis keras. Mereka juga Pak ada saling konflik. Apa yang ini katakan dibilang tidak benar, walaupun mereka sama-sama adalah beragama Islam. Oleh sebab itu saya mau katakan itu selalu saya bilang institusi dan lembaga, supaya tidak disinyalir kita menggeneralisasikan Islamnya itu. Cuma saya mau katakan bahwa yang menjadi kemunduran bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah jikalau Islam itu setelah menjadi lembaga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh lihat fenomena seperti itu, jujur aja. Oleh sebab itu yang saya mau jelaskan bahwa persoalan negara kalau Islam itu sudah menjadi terlembaga. Kemudian saya mau katakan bahwa Islam itu banyak diajarkan tentang mitos-mitos yang kalau dari pendekatan sejarah bangsa Israel melihat dari agama mereka tidak akan terima, Pak. Kemudian kita mau lihat perkembangan sejarah modern daripada Israel itu mereka juga tidak akan menerima. Karena mereka selalu Islam ini otaknya itu selalu berpikir bahwa bukan begitu. Mereka lebih berpikir yang metanya itu. Yang bukan terlalu mitos dan terlalu banyak imajiner gitu. Bukan hal-hal yang realitas masalah sejarah, pendekatan agama dan sejarah modern daripada Israel. Nah, ini yang sulit. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Ya bikin konflik seperti ini. Bikin perlawanan seperti ini supaya mereka akan dengar apa yang kita ekspresikan. Ya, terima kasih Pak Paul. Iya, Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.